Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtualisasi. Oke, kita cari dulu apa itu virtualisasi di wikinya Pak Ono. Kebetulan kita cari di lms.onocenter.org/wiki. Terus kita cari virtualisasi. Oke, ini virtualisasi di sini adalah merupakan teknik untuk membuka sistem operasi dan aplikasi di atas operasi sistem. Artinya, kita dapat membuka sistem operasi lain di atas di bawah dari sistem operasi kita. Semisal kita punya sistem operasi Windows, mau menjalankan entah itu sistem operasi Linux, Mac, dan Android, bisa juga seperti itu. Jadi, semisal kita tidak bisa membuka file-file dari Linuxnya, kita dapat membukanya menggunakan sistem operasi yang digunakan tersebut. Misal contoh tadi itu Linux. Untuk aplikasi untuk virtualisasi di sini ada beberapa. Yang pertama VirtualBox, QEMU, KVM. Kalau di dalam Windows itu ada yang namanya VM VMware. Nah, seperti ini. VMware untuk yang versi Windowsnya bisa juga. Tapi yang lebih kompatibel biasanya saya menggunakan aplikasi yang namanya VirtualBox. Ini saya yang buka. Macam tekniknya itu ada banyak. Bisa menggunakan yang dari Google juga ada, termasuk untuk aplikasi ya. Untuk aplikasi ada yang nama dari Google, misal kita docs.google.com. Ini merupakan virtualisasi dari aplikasi Microsoft, aplikasi Word dari Google, sehingga kita tidak perlu menginstalnya ke dalam komputer kita hanya menggunakan browser, sehingga ini terhubung ke dalam internet, sehingga kita meskipun apa namanya ya, meskipun kita mengerjakan di sini tapi harus terhubung internet ya, di tempat orang lain juga bisa menggunakan file yang saya edit contoh ini, dengan catatan kita harus menge-share file ini kepada orang. Contoh di dalam ini kita menggunakan ini ya, kisi-kisi. Misal kita bagikan di sini untuk public, terus kita masih loading ya, zoom dulu biar enak lihatnya. Kemudian dapatkan link ini, salin. Oke, ini salin. Kemudian kalian kirim, misal kita kirim ke siapa linknya tersebut pada tadi di sini, sehingga mereka itu bisa mengedit ini secara langsung tanpa kita harus mengirimnya. Oke, untuk lagi kita menggunakan cloud storage. Cloud storage di sini saya biasanya menggunakan yang dari Cloud Kilat. Cloud storage di sini berfungsi sebagai penyimpanan yang ada di awan atau penyimpanan online, sehingga saya login dulu di Kogilat akunnya ini. Oke, masuk. Oke, tunggu saya jelaskan. Nah, ini ada yang namanya service cloud. Oke, sorry, order. Di bagian order ada namanya Kilat Storage, yang artinya kita menyewa virtualisasi atau server di dalam online, sehingga kita bisa menaruh file-file kita di dalam online. Akan mudah untuk untuk mengaksesnya. Kita tidak perlu menyimpannya di harddisk kita, sehingga memudahkan untuk orang lain untuk sharing. Intinya begitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk virtualisasi di dalam komputer kita. Nah, pertama-tama saya menggunakan VirtualBox. Cara downloadnya ada di Google pasti, VirtualBox. Oke, zoom.
Oke, di situs resmi www.virtualbox.org. Kalian buka, klik di sini, nanti biasanya ada suruh download di sini. Nah, untuk download di sini ya. Untuk downloadnya ada untuk Windows, untuk OS Linux dan OS Solaris. Baik, kita langsung praktekkan VirtualBox. Saya kunci di sini. VirtualBox. Pertama-tama kita harus, karena kita tidak, ini sudah sudah saya pasang, tetapi saya akan mensimulasikan cara memasangnya gimana untuk di Windows sendiri. Misal kita mau membuat sistem operasi Linux, yaitu Kali Linux ya. Kita buat new, contoh di sini saya kasih nama Kali Linux 2003. Di sini kasih Linuxnya 64 bit. Setelah itu next, kita RAM-nya tambah jadi 2 GB. Untuk harddisknya, karena sudah ada harddisk yang dari untuk virtualisasi dari Kali Linux, kita akan mencarinya di sini. Saya ulangi, kita use executing virtual hard disk, kita ini, terus add, cari harddisknya. Kebetulan harddisk saya itu ada di sini, Kali Linux 2003, terus di sini. Setelah itu ini kalian klik choose, kita klik. Nah, langkah selanjutnya kita harus men-setting ini agar kita mendapatkan akses internet kepada sistem hostnya kita. Jadi kita klik setting dulu. Setelah itu kita beralih kepada network. Nah, di bagian adapter 1 ini kita menggunakan bridge adapter. Kebetulan nama bridge adapter yang saya punya cuman Realtek PCIe GPE Family Controller. Untuk menambah jumlah core, kalian bisa menggunakan di sistem, di prosesor. Ini bisa menambah jumlah core yang pada kalian CPU pada virtualisasi ini. Oke, kebetulan punya saya dikasih 1 ya. Setelah itu kita klik start. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini Kali Linux, kita enter. Kita tunggu sebentar untuk proses bootingnya. Kita tunggu ya. Nah, kita sudah memasuki sistem operasi Kali Linux. Perhatikan, Kali Linux yang ada di bawah Windows 10. Jadi virtualisasi itu saya coba masuk dulu ya, login, passwordnya 123, passwordnya 123456, login. Saya perbesar biar lebih enak lihatnya. Kita sudah masuk pada Kali Linux, yang mana Kali Linux tersebut ada di bawah dari Windows 10. Sehingga Windows 10 yang saya pakai, sistem operasi yang awal yang ketika saya booting pertama kali tersebut, yang tadi, yang ini, yang Windows ini, itu disebut adalah induk. Sedangkan yang Kali Linux tersebut atau yang ada di VirtualBox ini, itu istilahnya keranjang, atau istilahnya telur-telur, sehingga ini di bawah Windows semuanya yang ada di sini. Contoh di sini ada Mikrotik saya punya, terus ada server Debian, dan yang saya jalankan sekarang adalah Kali Linux. Kita coba browsing, karena sudah tadi dijalankan karena sudah tadi dikonekkan ke dalam internet interface kita. Kita buka Firefox, terus kita masuk ke google.com. Oke, masuk ya. Terus kita masuk ke lms.onocenter.or.id/wiki.
/wiki. Ini servernya orang /wiki. Oke, masuk ya ke wikinya Pak Onong. Oke, jadi saya pertegas lagi, virtualisasi itu memudahkan kita untuk membuat sebuah sistem operasi di bawah sistem operasi kita. Artinya sistem operasi di dalam sistem operasi, begitu, tanpa harus memikirkan hardware tersebut. Hardwarenya yang ada di dalam sistem operasi tersebut, ada di sistem operasi kita, begitu. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.